Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Berita tentang truk terguling di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Kami juga menghadirkan informasi Universitas Indonesia menangguhkan gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Saya Diandra Mukni, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sebuah sedan mewah nyaris jadi bulan-bulanan warga usai melawan arah dan menabrak beberapa motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga mobil tersebut tak sabar di tengah kondisi lalu lintas yang macet. Inilah video viral saat sebuah sedan mewah yang nyaris diamuk warga dan pengendara lain di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika sedan mewah yang ditumpangi dua orang tersebut melaju dari arah Kemang menuju perempatan Duren 3. Namun karena kondisi lalu lintas di lokasi macet, pengemudi sedan tancap gas mengambil jalur berlawanan arah. Di saat yang bersamaan sejumlah motor datang dari arah Duren 3, cekcok pun tak terhindarkan di lokasi. Namun bukannya meminta maaf, pengemudi sedan justru mencoba melarikan diri dan menabrak beberapa motor di depannya. Beberapa pengemudi motor coba mengejar mobil yang akhirnya terhenti karena lampu merah. nggak mau mundur, sedangkan di sini motor tuh dari sini sampai situ lumayan banyak. Sekarang kalau saya mau mundur gimana? Kalau mobil itu harusnya ngalah dong. Mobil yang ngalah. Nah, sedangkan ini kan lampu merah pasti macet. Ada jalur ini trans, ada segala macam. Pasti kan masa harus mundur? Yang ngalah harusnya kan dia. Karena dia di lajur yang berbeda. Salah jalur. Jadi macet kan. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hingga saat ini status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari Rumah Sakit Abdul Rajak pada Selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan pool derek di depan gerbang Tol Jatiluhur. Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulangnya Sudah dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas terkait. Mereka masih di rumah sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulangnya dok? Kemarin. Sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik, nah oleh karena itu bisa dinyatakan untuk lanjut. Pemirsa, buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, 17 kendaraan ditemukan melanggar dan disangsi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parung Kuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk ram cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian, mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 45 prajurit TNI diamankan terkait kasus penyerangan sejumlah warga di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas. Mereka diamankan oleh polisi militer Bukit Barisan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya, atau mungkin ada yang sekedar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, 1 warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus siswa SMA di Surabaya yang dipaksa minta maaf dengan bersujud dan menggonggong. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, ayo biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin, Pak, biarin. Polisi menyelidiki dugaan perundungan terhadap siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menyarankan untuk melakukan mediasi, namun pihak sekolah yang menjadi korban mendesak polisi melanjutkan kasus ini.
Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut kan? Ya, proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Ini kan juga bukan anak kan, orang dewasa kan? Ya, nanti tetap kita lanjutkan ya proses ini. Cuman sekali lagi ini tadi, ya kita ultimum remedium lagi. Ya ini menyangkut masa depan anak. Jangan sampai anak itu terganggu gara-gara peristiwa ini. Pihak keluarga ES yang dipaksa meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong menyebut kejadian berawal dari candaan ES yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS melapor ke orang tuanya Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Kenapa kau bilang kita cari sensasi yang sensasi itu anakmu? Atas kejadian ini pun pihak sekolah melapor ke Polrestabes Semarang dan meminta proses hukum dilanjutkan. Gonggong tan, apa biarin. Biarin Pak, biarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Gara-gara terjerat utang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadaikan. Satu bulan sudah mobil ambulans milik desa Kampung Baru Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang terparkir di rumah salah seorang warga. Mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya Kepala Desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun, motor diambil oleh istri, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh Kepala Desa dan sampai kini belum dibayar. Waktu pertama aku vario digadaikan, varionya Bulura, nah, terus varionya itu diambil Bulura, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus barangnya Lurah kan nggak ada sudah, paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang akan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terkonfirmasi hadir di KTT APEC 2024 dan akan tiba pada tanggal 13 November waktu negara Peru. Pengamanan di venue bilateral turut diperketat hingga malam hari.
Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC pada 15 hingga 16 November di Kota Lima, Peru. Rencananya Prabowo juga akan menyampaikan pidato pada hari terakhir. Penjagaan ketat sudah diberlakukan di venue KTT APEC, tepatnya di Lima Convention Center. Setidaknya ada 3 isu utama yang dibahas dalam APEC, yakni perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi serta isu sektoral dan bantuan ekonomi serta teknis atau ekotek. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC yang digelar di Lima, ibu kota Peru mulai 15 hingga 16 November mendatang. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dan situasi jelang KTT APEC, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita langsung dari Peru. Selamat pagi waktu Peru. Esra, bagaimana kondisi di sana, bagaimana persiapan jelang kedatangan Prabowo Subianto? Ya, selamat pagi waktu negara Peru di Andrea juga pemirsa. Kalau tempat saya menggambarkan ini situasi untuk salah satu venue yang akan dilakukannya pertemuan bilateral jelang kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini penjagaan terus dilakukan dari ketat. Kalau berdasarkan pemantauan kami sejak malam waktu negara Peru juga dilakukan penjagaan yang ketat. Kemudian juga anjing pelacak juga sudah disiagakan di sini untuk memastikan kelancaran acara. Kalau menurut agenda dari Presiden Prabowo Subianto, nantinya ini akan tiba pada malam hari waktu negara Peru dan kemudian nanti akan langsung ke venue di tempat saya mengabarkan ini untuk beristirahat ataupun nanti ini akan melakukan pertemuan juga dengan sejumlah pimpinan negara. Setelah itu pada esok hari dari Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Peru dan akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara. Kemudian keesokan harinya lagi dari Presiden Prabowo Subianto juga akan memfokuskan pada forum APEC karena inti daripada kedatangan Presiden Prabowo Subianto kali ini adalah untuk langsung menghadiri APEC 2024 dengan temanya adalah Empower, Include, dan Grow, yang mana ada 3 fokus yang diutamakan dalam APEC 2024 ini, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan perdagangan dan investasi, kemudian digitalisasi dan teknologi, hingga yang berkaitan dengan sustainable grow, yang mana ini juga menjadi sektoral yang paling penting untuk didiskusikan dalam forum APEC 2024 ini. Karena kita ketahui ada sebanyak 21 negara yang hadir dalam forum ini dan terkonfirmasi kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yakni pada malam hari waktu negara Peru. Kalau kita ketahui sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan lawatan ke luar negeri mulai dari Tiongkok, kemudian juga kemarin sudah bertemu dengan Joe Biden, ini membahas terkait bagaimana nanti fokus isu di Gaza, kemudian tantangan-tantangan ke depan, hingga bagaimana kuatnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, namun sekali lagi yang hendak kami tegaskan bahwa di venue di tempat saya mengabarkan ini, yang nantinya kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini, semua proses ataupun dari pengamanan sudah diberlakukan sejak kemarin hingga hari ini. Bahkan personil dari kepolisian setempat ataupun kepolisian dari Peru ini diperketat untuk memastikan agenda APEC 2024 ini berjalan lancar karena puncaknya nanti pada 16 November 2024, yang mana Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan speech-nya ataupun pidatonya berkaitan dengan isu strategis yang akan diperbincangkan di APEC 2024. Demikian Diandra yang bisa saya sampaikan dari negara Peru. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Kota Lima, Peru. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan jajar kehormatan pasukan saat mengunjungi Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Prabowo tiba di Gedung Putih dengan iring-iringan mobil kepresidenan disambut pasukan yang membawa 50 bendera negara bagian Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan rombongan ke Gedung Putih disambut jajar kehormatan pasukan di Gedung Putih Amerika Serikat. Mobil Prabowo berhenti di depan West Wing Portico. Presiden Prabowo disambut oleh PJ, Kepala Protokol Amerika Serikat, dan langsung masuk ke ruang Roosevelt. Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh Presiden Joe Biden di kantornya. Pertemuan antara dua kepala negara ini membahas berbagai isu, termasuk penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, serta situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan.
Dalam pertemuan itu, Biden mengakui bahwa selama 75 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat erat. Kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan erat. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dalam surat yang dikeluarkan UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar ini. Pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan karena dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Dr. SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun, kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil. Menanggapi polemik ini, Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil menegaskan telah mengikuti aturan perkuliahan di UI. Dan bila ada pertanyaan publik, Bahlil menyarankan publik bertanya ke Universitas Indonesia langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabes TNI membentuk satuan tugas. Hal itu dilakukan untuk mencegah, memantau, ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan, hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit, meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK. 4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Prime, pemirsa. Elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dari 2 pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan persentase 46%.
Sedangkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Darmo Pangrekun Kunwardana berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 9,8%. Pemirsa, elektabilitas pasangan nomor urut 3 pada Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei dari SMRC. Tim pemenangan Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, sementara tim pemenangan RK Suswono akan terus mengevaluasi efektivitas dalam berkampanye. Berikut kami hadirkan potongan dialog program Sindo Prime yang tayang dalam Sindo News TV. Kita melihat di sini bahwa kekuatan utama pasangan Pramono Rano Karno itu adalah dari sisi akseptabilitas. Nah, memang kami juga menemukan bahwa walaupun sekarang ada perbedaan yang signifikan antara suara pasangan nomor 3 melawan pasangan nomor 1, tapi kami belum menemukan bahwa kami belum tahu apakah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi kalaupun berlangsung 1 putaran, untuk sementara kalau kita lihat angkanya, Pramono Rano Karno itu lebih dekat ke 50% lebih itu dibanding calon-calon yang lain. Mewakili tim kampanye Mas Pram dan Bang Dul dan Mas Pram dan Bang Dul itu sendiri mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, kepada masyarakat Jakarta ya, yang pada semakin hari semakin terasa mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Kita paham pada saat baru pertama kali muncul ke publik sebagai suatu pasangan calon, elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul itu yang direkam oleh Lembaga Survei Indonesia itu hanya 28%. Berbanding terbalik dengan Kang Emil yang sudah 58%. Namun demikian, hari demi hari berlalu, hari ini mayoritas lembaga survei yang itu terbukti kredibel, yang termasuk dalam Persepi, ada LSI, ada juga sekarang SMRC menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di posisi pertama. Bahkan Litbang Kompas beberapa hari yang lalu menyampaikan ketika simulasi ekstrapolasi, artinya prediksi jika tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat, jika tidak ada politik uang, jika tidak ada hal-hal yang terjadi secara signifikan, itu diprediksi Mas Pram dan Bang Dul akan menang kurang lebih di angka 50,3%. Kami menghargai ya setiap survei yang hadir gitu ya, dan begitupun juga banyak survei-survei lain juga yang berbeda-beda angkanya. Tetapi kami pelajari semua, kami terima ini semua, apalagi ada detail-detailnya ya. Tadi misalkan elektabilitasnya atau di titik mana ada yang kurang dan lain-lain, dan kami percaya bahwasannya itu data yang baik ya. Sehingga kita akan gunakan itu untuk kami pelajari dan kemudian kita evaluasi dan lebih lanjutnya kita aksi dengan data yang sudah kami miliki. Nah, dari situ juga paslon ya, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tetap semangat gitu ya. Pak Ridwan Kamil ke beberapa titik hari ini, Pak Suswono juga bisa, banyak banget lah titiknya beliau berdua ini. Sehingga apapun yang terjadi, penentunya bukan di survei-survei ini sebenarnya, tapi nanti di 27 November. Bagaimanapun kita akan lihat hasil akhirnya adalah di 27 November nanti hasil dari kerja keras tim akan membuktikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentu harapan kami ini tetap menjadi 1 putaran ya di DKI Jakarta, dan kami masih tetap optimis bahwasannya Ridho dapat menang 1 putaran, seperti itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime. Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan menjelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi.
Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia. Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menilik secara kekuatan, Indonesia memang tidak begitu diunggulkan melawan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kiper timnas Indonesia Marten Pas tidak takut melawan nama-nama besar di timnas Jepang. Informasi ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini dan jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Baby Kristami akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kiper timnas Indonesia Marten Pas menyatakan tidak gentar kala skuad Garuda menghadapi Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pas mengaku tekanan selalu ada apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun ia memandang tekanan sebagai hal yang positif. Meski begitu, Pas tidak memungkiri timnas Jepang akan menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. I think very strong opponent, great challenge for us to show our qualities against a top opponent like that. We were already scouting the opponent, and of course they have clear qualities everywhere on the pitch. But I think it's a great opportunity to show us as a country, and then hopefully to give GBK the right energy so we can get a great result. Pengalaman Pas yang bermain di Liga Amerika Serikat yaitu Major League Soccer bakal dibutuhkan pada laga besar kali ini. Pas juga akan diuji untuk meredam pemain-pemain Jepang yang sebagian besar bermain di Eropa. Namun Pas tidak peduli dengan nama besar pemain-pemain Jepang. Apalagi kiper 26 tahun itu mengaku tidak gugup karena terbiasa melawan pemain-pemain besar di MLS termasuk Lionel Messi.
No, I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. PAS masih optimistis dengan kiprah timnas Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga bertekad ingin membawa Indonesia lolos ke pesta sepak bola dunia.